Cerita ini mengisahkan Pak Rudi, penjual pempek sederhana di pinggiran kota Palembang yang mendadak kaya dalam waktu singkat. Banyak orang heran, karena sebelumnya usahanya hampir bangkrut. Tapi setelah sempat menghilang selama seminggu ke daerah hutan di pinggiran Sungai Musi, dia pulang dan langsung membuka warung baru yang laris luar biasa. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di salah satu sudut kota Palembang, tepatnya di daerah 26 Ilir, tinggal seorang pria sederhana bernama Rudi, atau biasa dipanggil Pak Rudi Pempek oleh warga sekitar. Sehari-hari, ia mendorong gerobak pempek keliling dari pagi sampai malam, menelusuri gang sempit dan pinggiran Sungai Musi. Hidupnya pas-pasan. Kadang dalam sehari cuma laku 3 porsi, kadang malah nggak laku sama sekali. Istrinya, Burina, sering bantu bikin adonan di rumah kontrakan kecil mereka. Suara ulekan ikan tenggiri dan tepung sagu jadi irama keseharian mereka yang sederhana tapi penuh perjuangan. Namun di balik itu, sering terdengar suara keluhan dari Burina. "Pak, sampai kapan kita begini terus? Uang sekolah anak kita belum lunas, tagihan listrik juga numpuk. Aku capek, Pak." Pak Rudi hanya bisa menunduk. Tangannya yang kasar terus mengaduk adonan pempek tanpa suara. "Sabar ya, Rin, namanya rejeki. Mungkin belum waktunya." Ia mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya mulai muncul rasa putus asa. Usahanya sudah dijalankan bertahun-tahun, tapi tak pernah maju. Setiap kali lewat di depan warung pempek besar di pinggir jalan, hatinya terasa panas. Kenapa orang lain bisa sukses, sedangkan aku terus susah? Pikirnya malam itu. Suatu malam setelah dagangannya tidak habis dan sisa pempeknya cuma terjual 2 porsi, Pak Rudi duduk lemas di tepi Sungai Musi. Angin malam dari sungai terasa lembab, membawa bau amis air dan dedaunan busuk. Ia menatap ke arah air yang hitam, terpantul lampu jembatan Ampera dari kejauhan. "Ya Allah, kalau memang rezekiku di sini, tunjukkan jalannya. Aku udah gak sanggup begini terus." Ia bicara pelan seperti berdoa, tapi tak sadar ada seseorang duduk tak jauh darinya. Sosok laki-laki tua memakai baju hitam lusuh dan kopiah miring. Wajahnya pucat, matanya tajam menatap Pak Rudi dari balik bayangan. "Kau mencari jalan keluar dari kesusahan, ya?" Suara parau itu membuat Pak Rudi terkejut. "Siapa, Pak?" "Hei, aku cuma orang tua yang tahu jalan rezeki. Tapi nggak semua orang berani lewat jalannya." Pak Rudi menatap dengan bingung. "Maksudnya gimana, Pak? Kau dagang pempek kan? Aku bisa bantu warungmu ramai. Tapi nanti ada gantinya." Pak Rudi tertawa kecil, berusaha menepis rasa takut. "Kantin? Apa maksud Bapak?" "Datanglah ke hutan di belakang Sungai Musi, malam Jumat Kliwon. Bawa 1 baskom adonan pempek dan seekor ikan tenggiri utuh. Kalau kau berani, nasibmu akan berubah." Setelah berkata begitu, laki-laki tua itu bangkit dan berjalan ke arah gelap. Dalam sekejap, tubuhnya seperti lenyap di antara kabut sungai. Pak Rudi terpaku. Ia sempat mengira cuma berhalusinasi, tapi di tempat orang tua itu duduk tadi, ada bekas jejak kaki yang basah, seperti seseorang baru keluar dari air. Malam itu Pak Rudi tidak bisa tidur. Kata-kata orang tua misterius itu terus terngiang di kepalanya. Datanglah ke hutan, malam Jumat Kliwon. Burina yang sedang menidurkan anaknya melihat suaminya duduk termenung. "Pak, kenapa? Masih mikirin dagangan yang gak laku?" "Iya, Rin, kadang aku pengen nyerah aja, tapi entah kenapa malam ini aku merasa ada harapan baru." Burina hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa malam itu suaminya sedang menimbang-nimbang tawaran yang sangat berbahaya. 3 hari berlalu. Hari Kamis sore, Pak Rudi mulai menyiapkan bahan yang aneh. 1 baskom besar adonan pempek dan seekor ikan tenggiri utuh yang baru ia beli dari pasar. Burina bertanya, "Mau jual malam-malam, Pak?" "Enggak, Rin. Aku cuma mau buang sial. Katanya kalau bawa adonan ke sungai, rezeki bisa lancar." Burina tidak curiga. Ia pikir suaminya hanya percaya mitos kampung. Tapi malam itu, setelah semua orang tidur, Pak Rudi dam keluar rumah, membawa 2 barang itu dalam karung hitam. Ia berjalan menelusuri tepi Sungai Musi. Bulan terlihat samar di langit. Sebagian tertutup awan. Angin berhembus dingin. Dan sesekali terdengar suara air beriak tanpa sebab. Setelah berjalan hampir setengah jam, ia sampai di pinggiran hutan kecil di tepi sungai. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, dan aroma lumpur terasa kuat. Di tengah hutan terdengar suara jangkrik yang mendadak berhenti begitu ia melangkah masuk. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi berat. "Kau datang juga." Pak Rudi menoleh.
dan melihat lelaki tua berbaju hitam yang ditemuinya tempo hari. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, kulitnya pucat kebiruan, matanya berwarna merah seperti darah segar. "Sudah kau bawa semuanya?" Pak Rudi mengangguk gemetar. "Ini adonan dan ikannya." Lelaki itu tertawa kecil, lalu menunjuk ke tanah. "Letakkan di situ. Sekarang kau baca dalam hatimu. Aku ikhlas memberikan sebagian dari hidupku untuk rezeki tanpa batas." Pak Rudi mengikuti tanpa banyak pikir, tapi baru ia menunduk, tanah di depannya mulai bergerak. Dari dalam tanah yang lembab itu muncul tangan besar bersisik, seperti tangan ikan raksasa. Jari-jarinya panjang dan tajam. Dengan lendir yang menetes ke tanah, Pak Rudi mundur satu langkah, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tangannya gemetar hebat. Lalu dari dalam tanah itu muncul sosok besar menyerupai manusia, setengah manusia, setengah ikan tenggiri, kulitnya abu-abu, matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar suara berat seperti gemuruh sungai. "Kau panggil aku manusia?" Aku cuma mau usaha lancar, pengen kaya," jawab Pak Rudi terbata. Makhluk itu tersenyum menyeramkan, memperlihatkan gigi tajam. "Aku bisa kasih semua itu. Warungmu akan ramai, uangmu akan mengalir, tapi setiap bulan, satu nyawa akan jadi bayarannya. Nyawa manusia yang makan pempekmu." Pak Rudi membeku. Ia ingin menolak, tapi rasa takut dan keputusasaan menutupi akalnya. "Kalau aku nggak kasih tumbal, maka aku akan ambil jiwa milikmu dan keluargamu. Pilihlah." Angin malam makin kencang, pohon-pohon bergoyang keras, dan suara sungai Musi terdengar seperti sedang berbisik-bisik. Dalam kondisi setengah sadar, Pak Rudi mengangguk pelan. "Baik, aku." Makhluk itu menatapnya tajam, lalu menghilang ke dalam tanah bersama ikan dan adonan pempek yang dibawanya. Tinggal aroma amis menyengat dan hawa dingin yang menggigit tulang. Pak Rudi jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Tapi anehnya, di dalam dadanya muncul perasaan hangat, seolah-olah ia baru saja diselimuti kekuatan besar. "Mulai malam ini, rezekiku akan berubah," katanya pelan. Dengan mata kosong menatap sungai yang gelap. Keesokan paginya, Pak Rudi bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuat adonan pempek seperti biasa, tapi rasanya berbeda, lebih lembut, dan harum ikannya terasa kuat. Bahkan Bu Rina sampai heran. "Pak, ini pempeknya enak banget loh. Rasanya kayak lebih gurih dari biasanya." "Iya, Rin. Mungkin rezeki kita mulai berubah." Hari itu Pak Rudi memutuskan membuka warung kecil di pinggir jalan besar dekat jembatan. Tak disangka, sejak siang pembeli berdatangan, orang-orang berebut beli pempeknya. "Pempeknya enak banget, Pak. Lembut banget, cukonya pas, gurih, bikin nagih." Dalam sehari, ia langsung kehabisan stok. Malamnya, uang hasil jualan menumpuk di tangan. Bu Rina menangis haru. "Akhirnya, setelah sekian lama kita bisa senyum juga, Pak." Sejak kejadian malam itu di hutan pinggir sungai Musi, kehidupan Pak Rudi berubah total. Hanya dalam waktu seminggu, warung pempeknya yang baru buka langsung diserbu pembeli. Dari pagi sampai tengah malam, pembeli terus berdatangan tanpa henti. Bahkan, ada pelanggan yang rela antre di trotoar hanya untuk bisa mencicipi pempeknya. Entah kenapa pempeknya Pak Rudi ini beda ya, rasanya tuh nagih banget. Iya, teksturnya lembut banget, cukonya gurih, sekali makan pengen lagi. Suara pujian itu terus terdengar setiap hari. Dari hasil jualannya, Pak Rudi mampu membeli motor baru, bahkan menyicil rumah kecil yang dulu hanya ia impikan. Bu Rina sempat bingung tapi senang. "Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kita bisa hidup layak juga." "Iya Rin, rezeki itu datangnya kalau kita yakin dan berani ambil langkah." Bu Rina tersenyum lega, tapi di sisi lain, ada hal aneh yang mulai ia rasakan. Setiap pagi, ia selalu heran. Adonan pempek di dapur seolah nggak pernah habis. Padahal semalam sudah digunakan semua untuk jualan. "Pak, ini kok adonannya masih ada ya? Padahal semalam aku lihat udah habis total." Pak Rudi cuma menjawab singkat sambil memotong ikan tenggiri. "Udah, nggak usah dipikirin. Rezeki itu misteri. Kadang ada aja yang bantu." "Bantu? Siapa yang bantu?" Bu Rina merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ia sering mendengar suara-suara aneh dari dapur waktu malam. Suara ulekan yang diaduk, suara langkah kaki yang basah, bahkan terkadang suara seperti orang menangis pelan. Awalnya ia mengira hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi suatu malam, rasa penasarannya menang. Sekitar jam 12 malam, ia pura-pura tidur. Setelah beberapa menit, ia mendengar suara langkah pelan dari kamar sebelah. Pak Rudi keluar kamar dengan membawa senter kecil dan sebuah baskom. Bu Rina diam-diam mengintai dari pintu kamar. Ia lihat suaminya menuju dapur. Saat pintu dapur terbuka, ada cahaya redup dari senter yang memantul ke dinding. Suara ulekan mulai terdengar, tapi kali ini berbeda. Terdengar seperti bluk-bluk-bluk, agak berat dan berlendir.
Burina menahan napas. Pelan-pelan dia dekati celah pintu. Saat ia intip, tubuhnya langsung kaku. Di dalam dapur, Pak Rudi sedang berdiri di depan baskom besar. Tangannya bergerak cepat, mengaduk adonan pempek yang berwarna agak kehitaman. Tapi yang bikin merinding, di belakangnya berdiri bayangan besar berbentuk manusia bersisik. Dengan mata merah menyala menatap lurus ke arah adonan. Bayangan itu bergerak pelan, seperti ikut mengaduk adonan bersama Pak Rudi. Setiap kali bayangan itu bergerak, udara di sekitar dapur menjadi dingin, dan aroma amis tajam menusuk hidung. Burina menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia mundur pelen-pelen, lalu cepat-cepat masuk kamar. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia baru sadar, warung mereka jadi ramai bukan karena resep, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Keesokan paginya, wajah Burina pucat. Pak Rudi memerhatikan. "Kau kenapa, Rin? Sakit?" "Enggak, cuman agak pusing aja." "Istirahatlah, nanti aku yang jualan." Burina hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia ketakutan. Ia ingin bercerita, tapi takut dianggap gila. Beberapa hari berikutnya, keanehan makin terasa. Beberapa pelanggan yang makan di warungnya mengeluh hal aneh. "Pak, tadi pas makan pempek, saya kayak ngerasa pusing banget tiba-tiba." "Saya juga, Pak. Rasanya enak. Tapi abis makan kepala langsung berat." Pak Rudi hanya tertawa kecil. "Mungkin kebanyakan cuko. Hehe." Tapi malam harinya, dua pelanggan yang sempat makan di warung itu diberitakan pingsan di rumah masing-masing. Salah satunya bahkan mengigau menyebut nama. Rudi sambil terus mengusap dada seperti sesak napas. Warga sekitar mulai berbisik, "Kayaknya warung Pak Rudi itu ada yang aneh deh. Kok tiap abis makan di sana, orang suka sakit kepala, tapi kok aku malah pengen makan lagi ya? Padahal kemarin udah pusing." Entah kenapa, rasa pempek itu bikin candu. Orang yang sudah makan akan kepikiran terus. Suatu siang, datang seorang pelanggan baru, seorang ibu parubaya dari luar kota. Ia datang bersama anak gadisnya. Setelah makan 2 porsi, ibu itu berkata, "Mas, ini pempeknya enak banget. Rasanya nggak pernah saya temuin di tempat lain." Pak Rudi tersenyum. "Terima kasih, Bu. Kalau mau bungkus, bisa saya siapin." Ibu itu mengangguk. Tapi saat Pak Rudi balik badan untuk mengambil plastik, Burina yang dari dapur memperhatikan sesuatu di dalam baskom adonan. Ia melihat sekelebat bayangan tangan lain yang muncul di permukaan adonan. Seperti ada yang ikut membantu mengaduk dari dalam. Sekilas terlihat sisi keperakan memantul dari adonan yang bergoyang pelan. Burina spontan menjatuhkan sendok di tangannya. Suaranya cukup keras sampai membuat Pak Rudi menoleh tajam. "Jangan ganggu pekerjaanku, Rin." Bentaknya dengan suara yang berbeda, lebih berat dan bergema. Burina tertegun. Suara itu bukan seperti suara suaminya. Malamnya, Burina memutuskan bicara baik-baik. Ia mendekati Pak Rudi yang sedang menghitung uang hasil jualan. "Pak, boleh aku tanya jujur? Apa sebenarnya apa yang kamu lakukan waktu malam Jumat di hutan itu?" Pak Rudi mendadak terdiam. Wajahnya berubah datar. "Kau tahu dari mana?" "Aku lihat semuanya, Pak. Aku lihat bayangan makhluk bersisik itu di dapur." Pak Rudi menatap istrinya tajam, lalu berkata pelan tapi tegas, "Jangan ikut campur. Rin, semua ini buat kita, buat masa depan anak kita." "Tapi itu salah, Pak. Itu bukan rezeki yang halal." "Diam. Kalau kau terus tanya, nanti kau sendiri yang jadi tumbal." Suara itu terdengar dalam dan menyeramkan. Burina menunduk ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasa orang di depannya bukan lagi suaminya yang dulu. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin menjadi. Beberapa pelanggan tetap warung Pak Rudi satu persatu menghilang tanpa jejak. Ada yang terakhir terlihat makan malam di warung, tapi tak pernah pulang. Ada juga yang ditemukan mengambang di Sungai Musi dengan wajah pucat dan mata melotot. Namun yang paling mengerikan, setiap kali ada orang hilang, stok adonan di dapur Pak Rudi mendadak penuh lagi. Meskipun mereka tidak pernah membeli bahan tambahan, Burina tak sanggup lagi. Ia berdoa tiap malam agar suaminya sadar, tapi setiap malam Jumat, suara dari dapur selalu sama. Suara seseorang mengaduk, disertai gemericik air dan suara berat yang berbisik. "Tumble, sudah, jawab suara Pak Rudi pelan. Kemudian terdengar bunyi cipratan air, diikuti aroma amis kuat yang memenuhi rumah. Suatu malam, Burina tak tahan lagi. Ia menutup telinga, menangis sambil memeluk anaknya yang masih kecil. "Ya Allah, lindungi kami." Tapi anaknya tiba-tiba berkata dengan suara polos, "Di dapur ada ikan besar." Matanya merah. Burina langsung gemetar. Ia menoleh, tapi tak berani menatap ke arah dapur. Lampu rumah bergetar seperti ada angin kencang yang lewat. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara benda jatuh dan pintu berderit keras. Aroma amis makin menyengat, sampai membuat Burina hampir muntah.
Ia buru-buru menggendong anaknya dan berlari keluar rumah. Dari luar, ia menatap dapurnya yang gelap. Sekilas ia lihat bayangan besar melintas di dalam, seperti ikan raksasa bergerak di antara uap panas dan asap tipis. Keesokan paginya, warung Pak Rudi tetap buka seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Pembeli tetap ramai, orang tetap memuji, dan uang terus mengalir. Tapi di mata Bu Rina, semua itu tak lagi berarti. Ia hanya bisa memandangi suaminya yang kini tampak berbeda, kulitnya makin pucat. Matanya kadang memerah, dan kalau tertawa, suaranya seperti bergema dalam air. Warung ini akan terkenal di seluruh Palembang, Rin. Kita akan jadi orang kaya, kata Pak Rudi sambil tersenyum lebar. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang menyeramkan. Saat ia memotong ikan tenggiri, darahnya menetes. Tapi bukannya darah ikan. Yang keluar justru cairan hitam pekat seperti lumpur sungai. Dan malamnya, Sungai Musi kembali bergolak pelan, seolah ada sesuatu di bawah air yang sedang tersenyum puas. Warung pempek Pak Rudi makin hari makin ramai, siang dan malam. Orang-orang berdatangan. Banyak yang bilang rasanya beda, gurihnya nempel di lidah, dan ikan tenggirinya terasa segar, meski katanya dibuat dini hari. Tapi ada juga yang mulai curiga. Beberapa pelanggan bilang, aroma ikan di warung itu kadang terasa aneh, seperti amis darah. Tapi herannya, semua yang sudah makan di sana pasti balik lagi. Entah kenapa, mereka seperti ketagihan. Suatu malam, sekitar pukul 10, saat warung hampir tutup, datang seorang perempuan muda, rambutnya panjang, mengenakan baju putih lusuh, wajahnya pucat tapi cantik. Masih buka, Abah? Suaranya lembut, tapi nadanya agak serak. Pak Rudi yang sedang birs-birs langsung menoleh. Oh iya, masih Mbak. Mau pesan apa? Perempuan itu tersenyum samar, lalu duduk di pojok. Pempek kapal selam 1 sama cuko yang pedes banget, ya. Ketika Pak Rudi menyiapkan pesanan, ia sempat menoleh sekilas ke arah perempuan itu. Anehnya, di bawah bangkunya seperti ada genangan air kecil. Padahal lantai sudah kering. Baru pel kali ya, gumamnya pelan. Tapi air itu pelen-pelen mengalir dari arah kaki si perempuan. Ketika diantar pempeknya, perempuan itu menatap Pak Rudi lama sekali. Enak ya kalau ikan segar, apalagi kalau masih hangat, ucapnya sambil tersenyum lebar, terlalu lebar. Pak Rudi sempat merinding, tapi ia pura-pura santai. Iya Mbak, ikan tenggiri asli, dijamin segar. Perempuan itu lalu makan perlahan, dan setiap gigitan terdengar seperti suara basah cekrup. Cekrup, tidak seperti suara orang makan biasa. Pak Rudi merasa gelisah. Ia berpura-pura membereskan meja lain, tapi matanya terus melirik ke arah si perempuan. Dan di detik berikutnya, perempuan itu tidak ada di kursinya. Hanya tersisa piring kosong dan genangan air yang kini berubah warna menjadi merah kehitaman. Pak Rudi langsung gemetar. Ia buru-buru menyapu lantai, tapi air itu tak mau hilang. Bau amis darah semakin kuat, membuat perutnya mual. Ya Allah, ini apaan sih? Gumam. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang dapur terdengar suara seseorang berbisik. Dia datang karena ikannya bukan lagi dari sungai, tapi dari jiwa-jiwa yang kamu berikan padaku. Pak Rudi tertegun. Itu suara yang ia kenal. Suara yang ia dengar saat pertama kali melakukan ritual pesugihan di tepi Sungai Musi. Suara siluman ikan raksasa yang menuntut tumbal setiap malam Jumat Kliwon keesokan harinya. Kabar mulai beredar. Ada seorang pelanggan wanita yang dilaporkan hilang setelah mampir makan di warung Pak Rudi. Polisi sempat datang, tapi tidak menemukan bukti apa-apa, yang membuat warga makin takut. Setiap malam Jumat, ada suara cipratan air di depan warung, seperti ada sesuatu yang naik dari sungai. Dan malamnya, Pak Rudi kembali didatangi mimpi buruk. Ia melihat perempuan bergaun putih itu duduk di pojok warungnya, memegang piring pempek berdarah. Giliranmu, Rudi. Kalau tidak mau, aku ambil anakmu. Pak Rudi terbangun dengan keringat dingin. Ia langsung menatap foto keluarganya di dinding. Istrinya masih tidur, tapi anaknya Rina, umur 10 tahun, tidak ada di tempat tidur. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari luar terdengar suara air sungai berdebur pelan. Pak Rudi langsung berlari keluar rumah dengan panik, menembus gelap malam. Dari kayahan di tepi Sungai Musi, ia melihat sesuatu berdiri diam. Rina anaknya berdiri di sana, memegang seekor ikan besar di tangannya. Matanya kosong, dan di belakangnya terlihat bayangan perempuan berambut panjang sedang tersenyum lebar. Malam itu suasana di tepi Sungai Musi begitu sunyi. Angin malam berhembus lembab, membawa aroma amis yang menempel di udara. Pak Rudi berlari tanpa alas kaki. Napasnya memburu. Pandangannya hanya tertuju pada sosok anaknya yang berdiri di pinggir sungai, menggenggam seekor ikan besar yang tampak masih menggeliat.
Rina, teriak Pak Rudi panik. Tapi anaknya diam saja, menatap lurus ke air yang beriak pelan. Begitu ia mendekat, langkahnya terhenti. Di belakang Rina, bayangan perempuan berambut panjang itu muncul lagi, pakaian putihnya basah kuyup. Meneteskan air sungai, matanya kosong tapi tajam menatap Rudi. Kau sudah janji, setiap Jumat Kliwon, satu jiwa, bisiknya lirih. Tapi menggema di kepala Pak Rudi. Pacar Rudi gemetar, kakinya seperti lemas. Jangan, anakku, ambil aku aja, aku yang salah. Perempuan itu tersenyum tipis. Kau yang ingin kaya, bukan aku yang memaksamu. Sekarang waktunya membayar. Rina tiba-tiba melangkah pelan ke tepi sungai. Matanya kosong. Pak Rudi langsung berlari menariknya. Tapi tiba-tiba air sungai bergolak hebat, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Air itu berubah warna menjadi kemerahan. Dari permukaannya muncul bayangan besar berbentuk kepala ikan raksasa dengan mata menyala merah darah. Pak Rudi menjerit, ketakutan sambil menarik Rina sekuat tenaga. Ya Allah, jangan ambil anakku! Ia memeluk anaknya erat-erat. Tapi tiba-tiba tubuh Rina terasa dingin sekali, kaku seperti batu. Begitu ia menoleh, anaknya sudah tidak ada. Yang dipeluknya kini hanya ikan besar yang menggeliat-geliat, berlumuran darah, dan mengeluarkan suara seperti tangisan anak kecil. Pak Rudi terjatuh, menangis sejadi-jadinya. Tapi air sungai tiba-tiba tenang kembali. Seperti tidak terjadi apa-apa, hanya bau amis yang semakin menusuk hidungnya. Di tengah gelap malam itu, perempuan bergaun putih tadi muncul lagi, berjalan di atas air. Kalau kau menolak tumbal manusia, maka keluarga sendiri yang akan diambil. Itulah aturan pesugihan Sungai Musi. Pak Rudi hanya bisa terdiam, menatap kepergian makhluk itu yang perlahan menghilang di permukaan air. Keesokan paginya, warga geger. Rina dinyatakan hilang. Polisi dan warga mencari di tepi sungai selama berjam-jam, tapi tidak ditemukan apa-apa. Namun ada yang aneh di dekat tempat terakhir Rina terlihat. Mereka menemukan banyak sisik ikan berserakan, dan satu sandal kecil milik Rina. Istri Pak Rudi histeris, menangis semalaman. Tapi Rudi tidak bisa menjelaskan apapun. Ia duduk di pojok rumah, wajahnya kosong, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Sejak malam itu, ia jarang bicara. Warung pempeknya tetap buka, tapi auranya berubah. Orang-orang mulai enggan makan di sana, karena katanya sering ada suara tangisan anak kecil dari dapur, terutama menjelang malam Jumat. Suatu malam, Pak Rudi duduk sendirian di warungnya. Lampu minyak redup berkelip, dan dari luar terdengar suara langkah kaki menuju warung. Masih buka, Pak? Suara itu lembut tapi terdengar aneh, seperti datang dari jauh. Begitu ia menoleh, matanya langsung membelalak. Perempuan bergaun putih itu datang lagi. Kali ini, ia duduk di kursi tempat biasa Rina duduk saat membantu ayahnya berjualan. Tangannya memegang piring berisi pempek kapal selam yang masih panas. Rasanya makin enak, Rudi. Ikan yang baru segar sekali, dari darah anakmu sendiri. Pak Rudi tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Tolong, cukup, jangan ganggu aku lagi. Tapi perempuan itu malah tertawa pelan. Suaranya menggema seperti dari dasar sungai. Belum selesai. Kau masih punya sisa janji. Jika kau berhenti memberi tumbal, kekayaanmu akan hilang. Dan kau akan ikut tenggelam bersama arwah-arwah yang kau berikan padaku. Tiba-tiba piring di tangannya jatuh. Tapi bukannya pecah, piring itu berubah menjadi sisik ikan besar yang bersinar di lantai. Dari bawah lantai warung, terdengar suara blab-blab-blab, seperti air mendidih. Dan tak lama kemudian, genangan air muncul di bawah kaki Pak Rudi, merayap naik ke lututnya. Pak Rudi menjerit dan berlari keluar warung. Tapi begitu sampai di jalan, air terus mengikutinya seperti hidup. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh sungai. Meski jaraknya lumayan jauh, ia lari menuju rumah Mbah Dukun, orang tua yang dulu memperkenalkannya pada ritual pesugihan itu. Sampai di rumah Mbah Dukun, ia langsung mengetuk keras-keras. "Mbah, tolong aku nggak mau lagi, Mah." Pintu terbuka pelan, tapi bukan Mbah Dukun yang muncul, melainkan seorang wanita muda bergaun putih, berdiri di ambang pintu. Rambutnya basah kuyup, dan dari lehernya menetes darah segar. "Mbah Dukun sudah aku ambil duluan, Rudi. Sekarang giliranmu." Pak Rudi mundur ketakutan. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum sempat lari, perempuan itu mendekat. Wajahnya berubah menjadi ikan besar dengan gigi tajam. Matanya merah menyala. "Kau milikku, Rudi. Kau sudah menjadi bagian dari Sungai Musi." Teriakan Pak Rudi malam itu terdengar sampai ke kampung sebelah. Tapi begitu warga datang, rumah Mbah Dukun sudah kosong. Yang tersisa hanya genangan air di lantai, dan bau amis menyengat yang tidak hilang sampai pagi. Besok paginya, warung pempek Pak Rudi tetap buka anehnya, tanpa ada yang menjaganya.
Panci masih panas, pempek masih tersusun rapi. Tapi saat salah satu warga mencoba melihat ke dapur, ia langsung berteriak histeris. Di dalam wajan besar, terlihat sesuatu mengapung, kepala manusia. Dan di sekelilingnya, ratusan ikan kecil berenang mengitari kepala itu, seperti sedang menjilat darahnya. Sejak kejadian malam itu, kabar tentang warung pempek Pak Rudi menyebar cepat di seluruh kampung. Orang-orang bilang, pemiliknya, Pak Rudi, hilang secara misterius. Ada yang bilang ia tenggelam di Sungai Musi, ada juga yang percaya ia dibawa makhluk halus penunggu sungai. Tapi, yang bikin ngeri, warungnya masih tetap buka sendiri. Beberapa orang yang lewat dini hari mengaku melihat lampu warung itu masih menyala. Bahkan dari kejauhan, terlihat sosok seperti Pak Rudi sedang menggoreng pempek. Namun, kalau didekati, bayangan itu langsung menghilang. Malam Jumat berikutnya, 3 anak muda iseng datang ke warung itu. Mereka adalah Andi, Rio, dan Johan, anak kampung yang sering nongkrong di pinggir jalan. Katanya, kalau kita makan pempek di situ jam 12 malam, bisa lihat arwah Pak Rudi, kata Rio sambil menyalakan rokok. Andi tertawa. Paling cuma cerita orang biar seru aja. Lagian, masa iya arwah bisa jualan? Tapi, katanya ada yang pernah lihat, pempeknya dimasakin langsung sama penjual dari air, sahut Johan sambil menggigil kecil. Meski takut-takut, mereka bertiga akhirnya nekat. Jam menunjukkan jam 11:50 malam. Mereka sampai di depan warung. Lampunya masih menyala redup. Bau amus samar tersiam. Padahal semua pintu tertutup rapat. Wah, ini sih jelas udah aneh, bisik Rio. Andi nyengir. Udah, kita buka aja, sekalian buktiin. Ia dorong pintu kayu itu pelan-pelan. Krik. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Di dalam warung, semua meja dan kursi masih tersusun rapi. Tapi yang bikin mereka terdiam, di dapur, minyak penggorengan masih panas, mengeluarkan bunyi pletak-pletak seperti baru saja dipakai. Padahal tidak ada siapapun di sana. Johan melangkah maju dengan hati-hati. Siapa tahu Pak Rudi masih hidup kan? Tapi belum sempat mendekat, dari arah dapur terdengar suara sendok beradu dengan wajan. Ting ting ting. Andi langsung melotot. Tuh kan, ada suara. Rio menelan ludah. Tapi, siapa yang masak? Mereka bertiga mengintip pelan ke arah dapur. Dan di sana, mereka melihat sosok Pak Rudi berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tampak basah kuyup, bajunya meneteskan air. Ia sedang menggoreng sesuatu di wajan besar. Pak Rudi, panggil Andi pelan. Sosok itu menoleh perlahan. Mukanya pucat, matanya kosong, dan dari hidungnya menetes darah segar yang bercampur air. Tapi yang paling mengerikan, di dalam wajahnya bukan pempek, melainkan potongan tangan manusia yang digoreng sampai gosong. Rio langsung menjerit, "Astagfirullah!" dan mundur terburu-buru. Tapi saat mereka berlari ke arah pintu warung itu tertutup sendiri dengan keras. Beraak, lampu tiba-tiba padam menyisakan kegelapan total. Dari arah dapur, terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia biasa, melainkan seperti suara dari dalam air, berat dan menggema. "Kalian mau makan pempek kan?" Ketiganya membeku di tempat. Dan tiba-tiba, di depan mereka muncul sosok perempuan bergaun putih, rambutnya panjang basah, matanya hitam legam. Ia berjalan pelan, meninggalkan jejak air di lantai. Tangannya membawa piring berisi pempek yang tampak masih mengepul panas. "Kobab, ini dari ikan yang paling segar." Piring itu diletakkan di meja, tapi mereka bertiga sadar, pempek itu berdarah. Bau amisnya begitu kuat, seperti campuran darah dan ikan busuk. Johan menjerit dan membanting piring itu. Tapi begitu menyentuh lantai, piring itu berubah menjadi kepala ikan raksasa yang masih hidup. Menggeliat di antara genangan air, ketiganya kabur sekuat tenaga. Mereka dorong pintu sampai terbuka dan berlari keluar. Namun begitu sampai di luar, ternyata jalanan sudah berubah. Bukan lagi jalan kampung biasa, tapi tepi sungai yang gelap. Air sungai bergolak pelan, dan di tengahnya muncul bayangan besar. Sosok seperti ikan raksasa dengan wajah manusia. Matanya merah menyala. "Sekarang, kalian lihat dari mana asal rezekinya." Air sungai tiba-tiba naik, menelan sebagian tanah. Andi terpeleset dan jatuh. Rio dan Johan mencoba menariknya, tapi sesuatu dari dalam air menarik kakinya. Andi menjerit, tapi tak lama kemudian, tubuhnya menghilang ke dalam air. Hanya tersisa gelembung dan darah yang mengapung di permukaan. Rio dan Johan berlari ketakutan menuju kampung. Mereka menabrak pagar rumah orang, berteriak minta tolong. Namun begitu warga datang ke tempat kejadian, warung Pak Rudi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pondasi kayu lapuk, bau amis yang tajam, dan air yang terus menetes dari dinding tanah. Seolah warung itu baru saja tenggelam.
Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Di tepi Sungai Musi, mengambang pempek kapal selam besar seukuran kepala manusia. Begitu didekati, ternyata di dalamnya ada wajah Andi, tertanam di adonan ikan dan tepung. Matanya terbuka lebar seperti masih menjerit. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani mendekati tempat itu. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara penggorengan dari arah sungai, diikuti aroma cukup pedas dan darah amis. Beberapa nelayan yang memancing malam-malam mengaku melihat sosok pria basah kuyup berdiri di permukaan air sambil berkata, "Pempek baru dari daging segar." Sejak malam tragedi itu, suasana di sekitar bekas warung pempek Pak Rudi berubah mencekam. Tempat itu sudah tidak bisa didekati lagi, terutama kalau malam Jumat Kliwon. Banyak warga bilang, kadang terdengar suara orang menggoreng pempek dari arah sungai, lengkap dengan suara minyak mendesis dan aroma cukup pedas yang anehnya tercium sampai jauh. Tapi yang paling bikin merinding, kadang terdengar juga suara anak kecil tertawa, disusul tangisan lirih perempuan dari arah Sungai Musi. Beberapa bulan kemudian, ada penjual pempek baru yang buka tak jauh dari tempat itu. Namanya Pak Herman, pendatang dari luar kota. Ia mengaku tidak percaya tahayul. Paling cuma cerita orang. Lagian, jualan di dekat sini strategis. Banyak orang lewat, katanya saat warga memperingatkannya. Awalnya, bisnisnya berjalan lancar. Tapi mulai malam Jumat pertama, kejadian aneh mulai muncul. Ketika ia sedang menyiapkan adonan ikan, tiba-tiba terdengar suara orang berbisik dari belakang dapur. "Ikan tenggiri segar, dari darah manusia." Pak Herman sontak menoleh. Tapi tidak ada siapapun. Ia tertawa gugup, mencoba mengabaikan. Namun saat menatap ke baskom adonan, ia kaget. Adonannya berubah warna menjadi merah muda, seperti bercampur darah. "Waduh, apa ini?" katanya panik sambil cuci tangan. Tapi begitu ia menengadah, di kaca jendela ia melihat pantulan wajah lain di belakangnya. Wajah lelaki pucat, matanya kosong, rambutnya basah kuyup. Wajah itu tersenyum. "Itu Pak Rudi." Besoknya warga mendapati warung Pak Herman belum buka. Ketika mereka mengetuk pintunya, tak ada jawaban. Begitu didobrak, pemandangan di dalam bikin semua orang menjerit. Pak Herman ditemukan meninggal di depan wajan. Tubuhnya hangus seperti terbakar minyak panas. Tapi anehnya, minyak di wajan masih dingin, tidak menyala sama sekali. Yang lebih menyeramkan, di sebelah mayatnya ada sepiring pempek dengan bentuk wajahnya sendiri. Sejak kejadian itu, orang-orang percaya kalau arwah Pak Rudi masih gentayangan, menuntut siapapun yang mencoba menggantikan warungnya. Warga menamakan tempat itu warung pempek berdarah. Tiap malam Jumat, beberapa warga sering melihat bayangan seorang pria di tepi sungai, membawa wajan besar. Air sungai di sekitarnya berwarna merah gelap, seperti darah. Dan kadang, terdengar suaranya pelan. "Aku hanya ingin menepati janji, satu jiwa, setiap Jumat Kliwon." Suatu malam, Fikri, seorang mahasiswa yang sedang meneliti budaya mistis Palembang, datang ke lokasi itu. Ia membawa kamera, perekam suara, dan niat untuk membuktikan semua cerita rakyat itu cuma omong kosong. "Kalau ini benar, aku bakal jadi orang pertama yang bisa merekam bukti nyata pesugihan," ujarnya pada rekamannya sendiri. Sekitar pukul 11 malam, Fikri mulai menyalakan kamera di pinggir sungai. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika ia menyebut nama Pak Rudi, kameranya tiba-tiba mati sendiri. Ia menepuk-nepuk kamera. Apa ini? Baru wajah jikaslo. Saat ia mencoba memperbaiki, air sungai di depannya mulai beriak pelan. Terdengar suara orang menggoreng, pletak, pletak, pletak. Padahal di situ tidak ada dapur, tidak ada warung. Hanya air hitam pekat. "Fikri." Suara itu berat, menggema dari dalam air. Mahasiswa itu menoleh dengan cepat. Siapa itu? Dari tengah sungai muncul sosok laki-laki berwajah hancur. Kulitnya pucat, bajunya sobek-sobek, meneteskan air dan darah. "Rudi," gumam Fikri pelan, matanya membesar. Sosok itu berjalan di atas air, mendekat dengan langkah berat. "Kau mau tahu rahasia kekayaanku? Lihatlah sendiri." Air sungai mendidih. Dari dasar air muncul puluhan tangan manusia, menggeliat, seperti mencoba keluar. Tangan-tangan itu menarik ikan-ikan kecil yang berenang di sekitar. Tapi ikan-ikan itu bukan ikan biasa. Wajahnya menyerupai manusia. Sebagian seperti anak kecil, sebagian lagi perempuan. Semuanya menatap Fikri dengan mata kosong. Fikri berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit. Tapi jalannya licin. Ia terjatuh ke tanah. Begitu bangkit, air sungai sudah berada di kakinya. Dan dari air itu, muncul tangan dingin menggenggam pergelangan kakinya. "Sekarang giliranmu jadi bahan pempek." Fikri menjerit.
namun tubuhnya ditarik masuk ke dalam air. Beberapa warga yang lewat mendengar teriakannya. Tapi begitu mereka datang, hanya ditemukan kamera dan topi milik Fikri di tepi sungai. Ketika video di kameranya diputar, suara terakhir yang terekam hanya satu, pempek dari darah manusia. Setelah kejadian itu, pemerintah menutup seluruh area di sekitar bekas warung Pak Rudi. Namun penjual pempek di sekitar kota Palembang mulai resah. Beberapa di antara mereka mengaku, saat mengolah ikan tenggiri malam hari, adonannya kadang berubah warna jadi merah muda. Bahkan ada yang mendengar suara dari dalam baskom, "Ayo, goreng aku segar." Konon, siapapun penjual pempek yang serakah, yang mau cepat kaya tanpa usaha, akan didatangi arwah Pak Rudi. Mereka akan ditawari jalan pintas, tapi dengan syarat, 1 tumbal setiap Jumat Kliwon. Dan kalau menolak, akan ada tangan dari dasar sungai yang menarik mereka ke dalam air, menjadikan mereka ikon ikan berdaging manusia yang akan digiling untuk bahan pempek berikutnya. Pagi itu langit Palembang terlihat kelabu, hujan turun pelan, seperti ikut berduka. Di tepi sungai Musi, orang-orang berkerumun, ada perahu polisi, ada warga yang menonton dari jauh, dan di tengah kerumunan itu, tubuh Pak Rudi ditemukan tergeletak mengapung, matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Di wajahnya masih ada sisa cuko hitam yang menempel di bibir. Seperti ia baru saja makan pempek terakhirnya. Kabar kematian Pak Rudi cepat menyebar. Warga gempar, apalagi setelah tahu bahwa malam sebelumnya warung pempeknya terbakar sendiri. Tak ada yang tahu siapa yang menyalakan. Tapi banyak saksi bilang, sebelum api menyala, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di depan warung sambil memegang piring pempek berdarah. Istrinya, Bu Mira, menangis sejadi-jadinya. "Rudi, kenapa kamu nggak jujur dari dulu?" Di rumahnya, polisi menemukan catatan kecil di bawah meja dapur. Basah, tapi masih bisa dibaca. Tulisan tangan Pak Rudi. "Aku pikir cuma perlu sesaji ikan dan dupa. Ternyata tumbal nyawa. Aku pikir cuma 1 kali. Tapi setiap Jumat Kliwon dia datang lagi. Aku pikir aku bisa kabur. Tapi dia selalu tahu di mana aku sembunyi. Maafkan aku, Mira Rina. Kalau malam ini aku nggak kembali, jangan pernah buka warung itu lagi." Seminggu setelah kematian Pak Rudi, sungai Musi tiba-tiba meluap. Airnya hitam pekat dan mengeluarkan bau amis seperti darah. Ikan-ikan mati mengambang di permukaan. Orang-orang yang lewat merasa mual, beberapa sampai pingsan. Di malam itu, warga sekitar bersaksi melihat sesuatu yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Dari tengah sungai, muncul cahaya kehijauan, membentuk wujud perempuan berambut panjang mengenakan baju putih basah. Matanya menyala seperti bara. Ia berjalan di atas air, membawa piring pempek berdarah. Lalu perlahan tenggelam ke dasar sungai sambil tertawa kecil. Pesugihan warung pempek sudah lunas, katanya pelan. Sebelum suaranya hilang bersama arus sungai. Beberapa bulan berlalu, warung pempek Pak Rudi kini sudah ditutup. Tapi kadang malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, tercium bau pempek yang baru digoreng. Padahal bangunan itu kosong. Beberapa orang yang lewat bersumpah pernah mendengar suara perempuan dari dalam warung berkata, "Pempek segar, yuk, ikannya masih hangat." Dan bagi siapapun yang berani melihat ke dalam jendela warung pada malam itu, konon akan melihat bayangan seorang pria memakai celemek, sedang menggoreng pempek dengan wajah kosong. Sementara di belakangnya, perempuan berambut panjang berdiri sambil tersenyum menyodorkan piring penuh darah. Hingga sekarang, orang Palembang yang lewat di tepi sungai Musi masih sering cerita, "Mereka beleng. Jangan pernah asal buka warung di dekat sungai itu. Apalagi kalau kamu suka mencari jalan pintas untuk kaya. Karena setiap perjanjian pesugihan yang melibatkan air pasti akan menuntut balik." Dan di suatu malam sunyi, seorang penjual pempek baru membuka lapak di dekat jembatan Ampera. Ia tersenyum ramah ke pembeli pertamanya, seorang perempuan muda berambut panjang, memakai baju putih lusuh. "Masih buka, Bang?" tanyanya pelan. Penjual itu mengangguk. "Iya, Mbak. Mau pesan apa?" Perempuan itu menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. "Pempek kapal selam 1. Sama cuko yang pedes banget." Ya, di bawah bangku perempuan itu, air mulai menetes pelan, membentuk genangan kecil yang berbau amis. Dan di sungai Musi, terdengar tawa pelan, memecah keheningan malam. Itulah kisah menyeramkan dari pesugihan penjual pempek Palembang. Cerita tentang keserakahan, janji iblis, dan harga yang harus dibayar manusia ketika melanggar batas. Ingat, tidak ada kekayaan yang datang tanpa risiko. Kalau ada yang menawarkan jalan pintas menuju kaya, selalu ada bayaran yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Karena di balik aroma pempek yang menggoda itu, bisa jadi ada darah manusia yang ikut dimasak. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh
tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.